Kini, melihat keadaan peperangan di wilayah Kepunggaru yang juga porak-poranda oleh dentuman meriam, rakyat berbondong-bondong menyerahkan diri, diikuti oleh prajurit yang tidak siap untuk berperang karena pimpinan Kepunggaru memegang teguh perjanjian dengan wilayah sekitar untuk tidak saling menyerang. Hal ini karena kedudukan mereka berimbang, tanpa berpikir bahwa kedudukan wilayah Rangkoro maju pesat dibanding dengan wilayah sekitar. Mereka belum mengenal senjata tembak dan meriam, sementara wilayah Rangkoro sudah mengenal mesiu, bahkan mampu membuat senjata dor kemudian disogok agar tidak macet, serta membuat meriam sungguh tidak berimbang. Rangkono, kepala suku Kepunggaru, menyerah tanpa syarat dalam peperangan. Apakah Kepunggaru masih ingin berkuasa di wilayah Kepunggaru, tetapi tunduk dengan Raja Rangkoro yang agung keturunan Dewa Matahari yang akan menjadi sesembahan rakyat bumi Atlantik? Kepunggaru, tidak. Aku tidak sudi tunduk dengan Raja Rangkoro yang telah mengkhianati perjanjian untuk tidak saling menyerang. Rangkono, itu dahulu Kepunggaru. Melihat kenyataan wilayah Kepunggaru sangat ketinggalan, maka Raja Rangkoro yang agung ingin mempersatukan wilayah Atlantik sehingga memiliki derajat yang sama dengan wilayah Rangkoro yang lebih maju. Kalau Kepunggaru masih ingin berkuasa, maka kedudukan Kepunggaru akan dikembalikan seperti semula atas nama Raja Rangkoro yang agung. Bagaimana tawaranku ini Kepunggaru? Kepunggaru, tidak. Sekali aku bicara tidak. Aku tidak menyesal dengan apa yang akan terjadi. Rangkono, pilihanmu tepat sekali Kepunggaru. Berarti Kepunggaru siap menerima hukuman. Prajurit, bawa Kepunggaru ke ruang tahanan menunggu perintah Raja Rangkoro. Tentu saja pemikiran Rangkoro terpisah dari Herman agar tidak ketahui siasatnya. Kini bagaimana keadaan di wilayah Sanggalangi yang juga porak-poranda oleh dentuman meriam? Kepala suku Sanggalangi menyerah tanpa syarat dan diikuti oleh berbondong-bondong rakyat dan prajurit Rangkoro dan prajuritnya Rangkoro. Maaf sahabatku Sanggalangi, kalau aku terpaksa memerangi wilayahmu yang ketinggalan dalam segala bidang. Aku ingin memajukan wilayahmu layaknya wilayah Rangkoro. Apakah saudaraku Sanggalangi masih ingin memegang pimpinan di daerah Sanggalangi ini, saudaraku? Sanggalangi, benar sahabatku Raja Rangkoro. Aku masih tetap ingin memimpin rakyatku, namun demikian, bila Raja Rangkoro ingin menggantikan aku, silakan. Aku tidak keberatan. Yang sebenarnya aku juga ingin datang ke Rangkoro untuk mendapatkan ilmu bagaimana wilayahku terang di malam hari, layaknya wilayah Rangkoro, tetapi keburu diperangi. Rangkoro, itu gampang sahabatku, tetapi rakyat Sanggalangi harus patuh kepada Raja Rangkoro yang akan mempersatukan wilayah Atlantik. Bahkan rakyat Sanggalangi harus juga berniat membantu keinginanku untuk mempersatukan wilayah Atlantik. Sanggalangi, benar sahabatku Raja Rangkoro, memang seharusnya wilayah Atlantik di bawah satu pimpinan yang mampu mempersatukan wilayah, sehingga tidak ada daerah lain di luar Atlantik yang bakal menduduki wilayah kita. Aku pun memiliki keinginan demikian, tetapi rakyatku tidak semampu rakyatmu yang lebih maju. Bagian 2. Perjalanan kereta api Indonesia Gajaya 642. Tepat pukul 17.40 saat mulai masukin senja, peluit ditiup oleh petugas kereta api. Perlahan-lahan tetapi pasti, kereta api Gajayana mulai merayap meninggalkan stasiun Gambir menuju kota tujuan Malang. Sambil sekali-sekali aku melihat keadaan di sepanjang jalan kiri kereta, kubukalah novel Dakon Sang Lorong Waktu, A Time Tunnel, yang sudah selesai diterbitkan beberapa minggu lalu. Kubaca satu persatu, kata demi kata, untuk mengingat manakala sesuai dengan naskah yang pernah kirimkan ke penerbit. Sementara di sampingku duduk seorang gadis remaja, asik dengan smartphone sambil sesekali tersenyum. Entah apa yang dibaca di jaring sosial, sehingga gadis remaja itu tersenyum, bahkan kadang-kadang tertawa sambil nutup bibir tipisnya agar tidak kedengaran orang lain. Walaupun 4 kursi yang saling berhadapan hanya terisi 2 orang, aku dan si gadis remaja tersebut.
Setelah beberapa saat ku tinggalkan tempat dudukku untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, maka aku kembali ke tempat duduk semula. Ternyata kantuk mulai menyerangku. Maklum seharian aku tidak tidur, agar nanti aku bisa tidur nyenyak dalam perjalanan. Tahu-tahu sudah sampai di kota tujuan. Namun kantuk ternyata tidak juga membuatku tidur, karena suhu ruangan terlalu dingin. Maka aku tutup lagi novel yang sudah aku baca beberapa lembar tadi. Aku selipkan di antara tanganku untuk menahan hawa dingin yang berhembus dari penjuru ruangan yang benar-benar cukup dingin bagiku, karena selama ini aku sudah jarang menemukan penjuru ruangan di rumah kecuali terpaksa, karena udara sangat panas sekali untuk bersatin tidur agar suhu ruangan turun untuk memudahkan tidur. Aku sudah tidak pernah lagi memanjakan tubuhku terhadap dinginnya penjuru ruangan di rumah. Bahkan hampir setiap hari sepulangku dari sholat lohor di masjid dekat rumah, dalam perjalanan pulang aku gunakan untuk berjalan kurang lebih 2 km bermandikan cahaya matahari siang yang sangat panas selama 20 menit. Yang sudah aku lakoni selama 2 tahun. Yang konon menurut seorang dokter Amerika Diana Baldaar, cahaya matahari siang lebih menyehatkan daripada cahaya matahari pagi atau sore hari. Memang aku merasakan tubuhku lebih sehat, merasakan manfaat terkena cahaya matahari siang, tidak mudah sakit, masuk angin. Yang saat itu aku duduk di SMA tahun 1916 menyatakan oleh guru kesehatan Pak Suryadi bahwa menurut ilmu kedokteran tidak mengenal masuk angin yang disebabkan oleh tidak meratanya panas tubuh, kemudian baru sembuh setelah dikeringkan. Sekarang setelah diterpa panas matahari siang, tidak lagi pernah masuk angin.